melarang begitu seorang ASN terlibat dalam partisipasi politik. Beliau tidak boleh seperti itu. Saya ingin mempertanyakan sejauh mana ini gitu ya, inspektorat. Kalau Bawaslu melihat bahwa ini adalah bukan pelanggaran dalam proses pemilu begitu. Kalau saya melihat seperti ini ya, dengan kondisi seperti ini. Jadi jangan-jangan sekarang pemerintah Pak Sekda yang seharusnya dia melayani masyarakat malah justru lebih fokus untuk berkampanye. Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Tasikmalaya, Ivan Diksan, kian gencar menawarkan diri kepada masyarakat melalui beragam media. Hal itu dilakukannya sebagai ancang-ancang mengikuti Pilkada Kota Tasikmalaya yang akan dilangsungkan pada November 2024. Habis Ramadan, terbitlah Lebaran. Kedua momentum itu dimanfaatkan Ivan untuk memasang baliho bergambar dirinya plus ucapan-ucapan selamat. Di alat peraga lainnya ada pesan politik yang disampaikan secara gamblang. Jadikeun wali kota. Manuver politik Ivan Diksan yang masih tercatat sebagai aparatur sipil negara itu dikritisi pakar hukum tata negara Dr. Andi Ibnu Hadi. Ivan dinilai telah melanggar banyak regulasi yang mengatur tentang ASN. Selain melabrak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, gerakan Ivan Diksan itu dinilai melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, termasuk mengangkangi surat keputusan bersama tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan. Sistem pemerintahan itu, tata kelola pemerintahan itu akan berjalan dengan baik kalau seandainya memang sesuai dengan aturan gitu ya. Artinya ada norma yang diperhatikan gitu. Kalau satu norma ini tidak diperhatikan, maka sistem pemerintahan itu tidak akan berjalan dengan baik begitu. Kinerjanya juga mungkin akan dalam tanda kutip ya sangat buruk sekali begitu. Nah, dalam kacamata hukum administrasi negara sudah jelas ada PP tadi. PP nomor 96 tahun 2021 yang melarang begitu seorang ASN terlibat dalam partisipasi politik begitu. Nah, partisipasi politik di sini tuh bukan hanya sekedar dia sebagai anggota salah satu partai politik atau juga dia sebagai pengurus partai politik, tapi dia juga memiliki partisipasi yang aktif ya. Yang aktif artinya juga bahwa dia menjadi sebagai peserta kampanye, bahkan mungkin dia mencanangkan diri sebagai calon gitu ya, calon legislatif atau sebagai calon wali kota, bahkan yang saya dengar Pak Ivan Diksan seperti itu gitu kan. Nah, jelas dari sisi aturan itu beliau tidak boleh seperti itu. Sebagai ASN, Ivan Diksan dipandang telah melanggar pasal 9 ayat 2 Undang-Undang 20/2023. Dalam pasal tersebut ditegaskan ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Larangan lebih detail dijelaskan dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selain dilarang menyalahgunakan wewenang, PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden, wakil presiden, calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, atau calon legislator. Dukungan itu diantaranya bisa berupa menjadi peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara atau mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu, selama dan sesudah masa kampanye. Manifesto ambisi politik Ivan Diksan melalui pemasangan baliho dan alat peraga lainnya secara masif, termasuk menggelar pertemuan politik dengan beragam elemen masyarakat, dinilai sebagai pembangkangan terhadap aturan-aturan tersebut. Saya ingin mempertanyakan sejauh mana ini gitu ya, inspektorat begitu kan, terus juga Bawaslu begitu. Kalau Bawaslu melihat bahwa ini adalah bukan pelanggaran dalam proses pemilu begitu, karena ini juga tahapan-tahapan pemilu juga belum, saya pikir juga inspektorat harus melakukan tindakan terkait dengan ini gitu ya. Kalau memang kita ingin melihat pemerintahan Kota Tasikmalaya ini berjalan dengan baik, masyarakat bisa diurus begitu ya, bisa diperhatikan, bisa dilayani sebaik mungkin gitu. Kalau sekarang, kalau saya melihat seperti ini ya, dengan kondisi seperti ini, jadi jangan-jangan sekarang pemerintah Pak Sekda yang seharusnya dia melayani masyarakat malah justru lebih fokus untuk berkampanye daripada untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat.
Andi menyayangkan inspektorat tidak bergerak proaktif dalam merespon setiap gejala pelanggaran yang terjadi di lingkaran birokrasi. Ia pun mempertanyakan sikap provinsi dan kementerian terkait yang menutup mata atas manuver-manuver politik yang dilakukan ASN aktif. Padahal, untuk sekedar memberi jempol atau komentar dalam media sosial milik peserta pemilu itu tidak boleh. Hal sesederhana itu dilarang lantaran ASN tidak boleh berpihak pada kepentingan politik siapapun. Namun yang dilakukan Ivan Diksan sudah lebih dari itu. Bukan cuma mengirim jempol atau komentar di media sosial, ia sudah terang-terangan akan maju sebagai calon kepala daerah. Padahal masih aktif sebagai ASN selaku sekretaris daerah Kota Tasikmalaya. Bila masih berambisi jadi wali kota, Andi menyarankan Ivan untuk mengundurkan diri dari birokrasi, melepas statusnya sebagai ASN. Sehingga pesta demokrasi di Kota Tasikmalaya bisa berlangsung jujur dan adil. Kalau seandainya memang ini tidak mundur dan ada pihak yang sebetulnya kan ini bukan tergantung dari pihak masyarakat yang merasa keberatan, tetapi sebetulnya ini adalah inspektorat, terus juga baik itu inspektorat di tingkat kota maupun di provinsi begitu, atau juga di Kementerian Dalam Negeri juga ini sebetulnya harus merespon hal seperti ini, kondisi seperti ini ya. Karena ini akan berbahaya pertama juga pada aspek layanan terhadap masyarakat, yang kedua juga terhadap prosesi demokrasi yang akan datang begitu. Jadi jangan sampai bahwa prosesi demokrasi ini tercoreng.